Nasihat Shin Taeyong sebelum berpisah dengan pemain timnas Indonesia bikin merinding. Nasihat Shin Taeyong sebelum berpisah dengan pemain timnas Indonesia karena sudah rampungnya rangkaian laga di kualifikasi Piala Asia 2023 terungkap. Usai laga, Shin Taeyong menyampaikan pesan kepada para pemain di ruang ganti Stadion Jaber Al-Ahmad. Pertama-tama dia mengungkap rasa terima kasihnya atas perjuangan luar biasa semua anak asuhnya sehingga bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Shin Taeyong juga memberikan nasihat kepada para pemain untuk tak mudah menyerah dalam menghadapi kondisi apapun dan lawan manapun di lapangan. Sebab dengan tekad kuat, kemenangan bisa tetap diraih. Peran pemain semua sama. Saya sangat berterima kasih. Kita sudah coba, terbukti bisa kan? Selama ini kita menyerah dengan gampang. Itu yang menjadi masalah kita selama ini. Ujar Shin Taeyong dalam video yang ditayangkan PSSI di kanal YouTube dikutip Sabtu 18 Juni 2022. Kalau kita punya tekad kuat, melawan tim manapun sebenarnya kita bisa. Begitu kembali ke sini, jangan ada yang gampang menyerah. Kamu semua harus menjadi pemain yang harus berusaha terus. Sambungnya. Kesuksesan menembus Piala Asia 2023 yang dicapai armada Shin Taeyong pun sudah menghentikan penantian panjang timnas Indonesia. Skuad Garuda terakhir kali berlaga di Piala Asia pada 2007. Dua bintang calon lawan timnas Indonesia di Piala Asia. Timnas Indonesia berpeluang tampil melawan bintang-bintang dunia di pentas Piala Asia 2023. Mengingat Piala Asia sudah menjadi agenda FIFA, pemain-pemain internasional itu bisa membela tim nasional. Kehadiran pemain-pemain kelas dunia ini akan membuat persaingan semakin menarik. Berikut ini adalah dua pemain bintang dunia yang kemungkinan menjadi lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Son Heung-min, pemain Korea Selatan yang membela Tottenham Hotspur ini bisa dibilang menjadi bintang Asia yang sekarang paling bersinar di Eropa. Alasannya, Son menjadi top skor Liga Inggris 2021-2022. Pemain 29 tahun tersebut melesakkan 23 gol dari 35 pertandingan musim lalu. Torehannya ini sama dengan Mohamed Salah dari Liverpool. Son jadi pemain Asia pertama yang meraih Golden Boot Liga Inggris. Son juga mengemban ban kapten Taeguk Warriors. Ia sudah melakoni 102 pertandingan dan menyumbang 33 gol. Torehan ini membuatnya jadi pemain tersubur keempat sepanjang masa Korsel. Takumi Minamino. Mengawali karir di Eropa dengan membela Red Bull Salzburg, Minamino kini terikat kontrak dengan Liverpool. Musim lalu dia menyumbang 10 gol untuk The Reds di semua ajang. Gelandang serang 27 tahun ini juga jadi langganan timnas Jepang. Apalagi kiprah Minamino cukup mentereng di level timnas, yakni dengan mengoleksi 17 gol dari 42 laga. Sejatinya mayoritas pemain Jepang tampil di Eropa. Hanya saja dari sekitar 20-an pemain tersebut, karir Minamino paling moncer. Selain membela raksasa Inggris, ia kerap jadi penentu kemenangan. Lolos ke Piala Asia 2023, timnas Indonesia sepi agenda dalam waktu dekat. Baru ada lagi 3 bulan kemudian, timnas Indonesia baru saja menyegel tiket ke Piala Asia 2023. Skuad Garuda menjadi satu dari 5 runner-up terbaik babak putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong mengatakan bahwa agenda terdekat timnya baru ada 3 bulan ke depan. Skuad Garuda akan menjalani uji coba dalam periode FIFA Matchday pada 19 hingga 27 September 2022. FIFA mengalokasikan 2 partai uji coba atau turnamen dalam FIFA International Match Calendar itu. Artinya, para pemain timnas Indonesia bisa kembali ke klub dan baru berkumpul lagi dengan skuad Garuda pada 3 bulan berselang. Sampai saat ini, jadwal timnas Indonesia itu ada FIFA Matchday pada September 2022. Selain itu, tidak ada, ujar Shin Taeyong. Sebaliknya, jadwal Shin Taeyong tetap padat. Juru taktik asal Korea Selatan itu harus melatih timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. Piala AFF U19 2022 akan digelar pada 2 hingga 15 Juli 2022 di Stadion Madia Jakarta
dan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Turnamen itu menjadi pemanasan bagi Shin Taeyong dan Timnas Indonesia U19 yang kelak bakal berganti nama menjadi Timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20 2023. Profil Wisla Krakow, raksasa tertidur Polandia yang jadi calon pelabuhan baru Egy Maulana Fikri. Berikut ini profil Wisla Krakow, klub asal Polandia yang santer dikabarkan akan menjadi pelabuhan baru Egy Maulana Fikri. Jagat sepak bola tanah air dihebohkan dengan kabar terbaru mengenai wonderkid Timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri, yang dilaporkan akan bergabung klub Polandia. Adapun klub Polandia yang dimaksud adalah Wisla Krakow. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh sebuah akun Twitter bernama @slavkoslavek pada 15 Juni 2022 lalu. Dalam cuitannya, akun bernama @slavkoslavek itu menyebut bahwa Egy makin dekat bergabung Wisla Krakow usai meninggalkan FK Sendika. Wisla Krakow merupakan salah satu klub tertua di Polandia. Perjalanan Wisla Krakow sebagai sebuah tim terbilang cukup mulus. Sejak berdiri, The White Stars mampu meraih beragam titel bergengsi di kancah sepak bola Polandia. Bahkan hingga saat ini, Wisla tercatat sebagai tim tersukses kedua di Polandia dengan meraih 14 gelar ekstraklasa, tertinggal 1 gelar di gelar Legia Warsaw dengan 15 gelar. Tak hanya sukses di Polandia saja, Wisla Krakow juga sukses di kancah Eropa, yakni dengan menjuarai 3 piala Intertoto. Bahkan dalam perjalanannya di Eropa, Wisla Krakow pernah membuat Barcelona kesulitan di Liga Champions dan Inter Milan menelan kekalahan di Piala UEFA. Wisla Krakow pun banyak melahirkan pemain berbakat. Salah satunya adalah Jakub Błaszczykowski yang merupakan mantan pemain Borussia Dortmund. Bangga, bola Piala Dunia 2022 ternyata made in Madiun. Indonesia akan ikut meramaikan Piala Dunia 2022 di Qatar. Bukan timnas Indonesia yang masuk ke dalam perhelatan ajang bergengsi sepak bola dunia itu, melainkan dari produk bola yang dihadirkan dari dalam negeri, khususnya Madiun. Inilah bola yang akan digunakan pada kompetisi Piala Dunia 2022 di Qatar. Di ajang olahraga terakbar di planet itu, Indonesia punya peran penting di setiap pertandingannya. Terang Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dalam akun resmi Instagramnya. Hovifah mengatakan, sebagai informasi, Al Rihla, si bola resmi Piala Dunia 2022 di Qatar, adalah bola buatan Indonesia yang diproduksi di Madiun. Adidas mempercayakan Global Way Indonesia di Madiun untuk memproduksi bola yang bakalan ditendang oleh bintang-bintang sepak bola dunia. Keren kan? Semoga di Piala Dunia selanjutnya bukan cuma bola, Timnas Indonesia juga bisa ikut berlaga. Amin ya rabbal alamin. Tandas Hovifah. 3 pelatih jadi korban kemenangan Timnas Indonesia. Terbaru Viteslav Lavika. 3 pelatih jadi korban kemenangan Timnas Indonesia. Terbaru Viteslav Lavika. Dalam perjalanan menuju Piala Asia 2023, sejumlah pelatih tim ternama dibuat anak asuh Shin Taeyong tak berdaya dengan kekalahan. Dan kekalahan itu berujung dengan pemecatan. Lantas, siapa saja pelatih yang dipecat timnya usai menelan kekalahan dari Timnas Indonesia? Berikut di antaranya. 1. Tan Cheng Ho, pelatih Timnas Malaysia. Gagal lolos dari fase grup Piala AFF 2020 membuat Timnas Malaysia malu hingga keputusan besar diambil Tan Cheng Ho untuk undur diri dari jabatannya. Keputusan itu diambil setelah kekalahan besar Malaysia dari Timnas Indonesia. Tan Cheng Ho menyia-nyiakan kesempatan dengan kekalahan besar 1-4. 2. Tatsuma Yoshida, pelatih Timnas Singapura. Sempat menjadi tembok besar di semifinal Piala AFF 2020, Tatsuma Yoshida harus menanggung beban besar. Usai kalah dari Timnas Indonesia. Hasil itu membuat Singapura gagal lolos ke final Piala AFF 2020 dan beberapa hari setelah itu juru taktik asal Jepang tersebut memilih untuk mundur. 3. Viteslav Lavika, pelatih Timnas Kuwait. Kegagalan Kuwait melangkah ke putaran final Piala Asia 2023
membuat satu orang penting di tim terkena imbas negatifnya. Salah satu alasan Kuwait gagal lolos adalah kekalahan dari Indonesia dengan skor 1-2 di fase grup, padahal status mereka sebagai tuan rumah di fase kualifikasi. Hal itu membuat manajemen timnas Kuwait merada hingga akhirnya Vitezslav Lavika selaku pelatih dipecat.